Oke, kita bisa langsung ke sesi berikutnya. Super parent terakhir ini, ya, super parent terakhir. Aku mau undang Mbak Sari Azidin. Halo Mbak Sari. Halo. Wah, mantap nih Mbak Sari. Sorry ya, di urutan terakhir, tapi tetap akan paling menginspirasi dengan anak-anaknya, The Z Squad, ya. Squad, squad dengan namanya semua diawali dengan Z, ya. Bisa diperkenalkan, Mbak Sari? Namanya siapa-siapa aja? Kakak Zizi yang pertama, usia 9 tahun. Mm-mm. Dan ini kakak kakak Zafi usia. Dan yang terakhir, ini bayi KF. Wah, YKF ya. Ini Seru. lagi nyanyi Head and Shoulders, Feet and Toes. Ini dari Oke, pagi seru. memang bayi KF tuh tenaganya lebih ya. Jadi dia nggak mau dilarang, terus keliling rumah, lari-lari, Oh, dan oh. kakaknya naik sepeda, dia berusaha naik sepeda padahal baru umur 21 bulan. Peekaboo. Wah, luar biasa tenaganya. Luar Ya, biasa. Mbak Sari, yuk cerita yuk bagaimana bisa nerapin low carb ini, terutama mungkin dari cerita Mbak Sari dulu, ya kan? Dari yang sebelum ada baby keto Zizi ya namanya ya. yang pertama Zizi, yang Oh, kedua yang pertama Zizi, yang ini yang kedua Zafira. Zafira. Zafira itu terakhir saya hamil di usia lahiran itu di 2013. 2013, Kemudian oke. kita memang planning mau punya anak yang ketiga, tapi pada saat Hmm, bersamaan saya obesitas juga, Mas. hmm, oke. Dari adik 3 sampai 6 tahun dan kita tidak menggunakan KB sama sekali. Oh, oke. Dan awalnya memang mau check up dari papanya, saya mau check up, tapi Hmm, hmm. niat gitu karena kita mikirnya udahlah nggak usah ngoyo. Nah, Aduh, anaknya aktif, nggak apa-apa. It's okay. Terus? kemudian setelah ber-KF 6 bulan, saya positif hamil tanpa ekspektasi, dan ini Hmm, bayi Zinedine namanya. oh, Zinedine ya. Saya ikut cerita Zinedine. karena saya lagi cerita. Zinedine-nya lagi tertarik sama gadget ini. Kok banyak muka orang. Ini nyanyi terus tapi belum bisa ngomong. Ah, oke oke oke. Nah, ini aku alihkan dulu supaya Ya, dia share lagi. boleh, boleh, boleh. Oke, sama kakak. Kakak-kakaknya untung cewek dua-duanya jadi mau ngurusin adiknya. Ah, syukur banget. Oke, kita Dan dia sambil tuh nunggu nih. Ah. videonya rap TF Badru. Senang banget sama video rapnya ya. Ya, dan alhamdulillahnya kalau by KF itu cenderung gak rewel. Jadi dia kadang-kadang eh, kayak jatuh atau kesandung itu dia nggak nangis lama gitu. Hmm, Kemudian ya. kalau saat lapar dia cuma bilang mam mam mam, dan dia makan, nggak ada nggak ada nangis. Oke, oke. Mbak, ini sedikit ini bertanya. Ini kan anaknya 3, ya kan? Ya, Kebutuhan dan seleranya pasti berbeda-beda. Atau betul. jangan-jangan sama nih, berbeda pastinya ya. Sukanya ikan sih pasti, itu udah sama itu. Oh, itu benang merahnya. Tapi ada sedikit perbedaan tentunya ya. Ada yang lebih suka ke apanya, ada yang suka. Nah, yang dilakukan Mbak Sari untuk sebagai ibu untuk tetap menjaga mereka enjoy menjalani low carb-nya itu bagaimana? Oke, jadi awalnya memang kalau bayi KF kan dari sejak saya hamil sudah ber-KF, kemudian lahir juga tetap tekun, sayanya ber-KF. Ketika dia usia 6 bulan MPASI, sayanya intermittent fasting karena badan itu kayaknya tanpa puasa tuh nggak enak gitu, walaupun tidak dianjurkan puasa untuk ibu yang menyusui. Nah, kemudian ini adalah hikmahnya ketika kita kena pandemi. Begitu ada virus corona,
saya awalnya memang khawatir. It's okay, it's okay. Bahwa anak-anak gimana nih untuk melindunginya. Kemudian kasih video ke dua kakaknya yang usia 9 dan 7 tahun untuk memahami bagaimana cara replika virus maksudnya. Replika virus, oke. Dan kemudian saya kasih tahu, ternyata kalau kita tinggi gula di dalam tubuh, itu virus menjadikan tubuh kita itu tempat yang nyaman untuk dia hidup. Nah, akhirnya kakaknya dengan keinginan sendiri sejak PSBB 4 bulan lalu itu mereka ber-KF. Gitu. Nah, tadi pertanyaan Ko Budi mengenai selera mereka, udah pasti jajanan yang paling utama mereka suka itu yang harus aku kondisikan. Dan bersyukurnya banyak bakulers KF yang ready untuk ditelepon untuk mesen-mesen. Terbantu banget sama vendor-vendor ya yang sudah berkreasi ya. Yang bikin mie, yang bikin makaroni, yang bikin kue-kue bolu, itu kayaknya aduh, anak-anak udah suka banget. Kakak suka apa, Kak? Sukanya apa? Strawberry cake katanya. Waduh, strawberry. Strawberry cheesecake. Mantap, mantap. Dan jujur tadi waktu Bakulers juga pada mempromosikan kue-kuehnya, itu kakak itu yang paling aduh mau ini, mau itu, mau ini. Melototin. Hai. Tuh ada Tante Santi. Itu ada Tante Shan tuh, udah kembali online ya. Fotonya Tante San. Adek. Yes. Kasian loh dia, masa panjang udah keren-keren namanya Zinedine ya. Iya, Zinedine. Zinedine itu aku ambil dari pemain bola, Zinedine. Iya. Iya, tapi kemana-mana dipanggilnya Ade bayi. Mas udah bayi. Udah nggak bayi itu. Aktif banget tuh, aktif banget tuh. Ampun. Aktif banget minum kopi. Serius. Kalau yang pernah nongkrong bareng Ade Zuma di coffee shop pasti tahu deh sukanya es kopi. Mbak Sari, berbagi pengalaman, sering nggak, terutama mungkin dari keluarga ya, nggak tahu keluarga besar Mbak Sari apakah sudah lengkap juga, dengan Mbak Sari kemarin sempat mengalami kehamilan waktu sudah menjalankan KF, itu seperti apa pertanyaan dan mungkin sedikit ceramah tentang, mesti ini dan segala macam, cerita dong Mbak. Oke, mungkin awalnya aku cerita, aku dulu kan konselor ASI ya. Ternyata untuk menghadapi peduli ASI itu dari zaman anak pertama itu juga mendapat cobaan gitu. Karena kayaknya sih memang masyarakat Indonesia itu sudah terbrainwash bahwa anak bayi itu harus minum susu formula. Jadi begitu saya waktu anak pertama aware bahwa ASI itu adalah makanan terbaik bayi, dan itu ciptaan Tuhan yang tidak bisa diduplikasi, ditiru KW-nya segala macam dengan teknologi apapun. Dan saya akhirnya memutuskan untuk menjadi konselor laktasi waktu itu di tahun 2014. Nah, ternyata untuk memilih yang terbaik untuk bayi saya sendiri itu menerima tantangan. Jadi saya dibilang anti sufor, anti dokter. Jadi memiliki keyakinan dan ilmu pengetahuan yang itu tidak cukup, tapi alhamdulillah mempunyai suami yang mendukung bahwa anak kita hanya boleh hanya boleh konsumsi ASI tanpa terpapar susu formula lain gitu ya. Ketika kita memutuskan untuk hamil bayi KF, itu saya sempat mendapat cobaan lah. Jadi waduh gimana nih, bayi ASI itu kan nggak gemuk, nggak lucu. Itu dia. Hamil dengan bayi KF, saya memutuskan tidak akan menambah karbohidrat
yang kompleks kecuali dari buah sayur gitu kan. Itu hanya ketika saat wah kayaknya agak enak nih, kayaknya aku perlu stroberi. Nah kayak gitu aja sih, nggak tentang hamil KF membabi buta. Enggak berani, soalnya alarm saya juga agak kencang lah gitu, nggak boleh pusing lah gitu. Nah begitu lahir pun mengalami fase yang selanjutnya. Loh kok nggak ditambah sufor? Waduh ini udah anak ketiga kok sufor terus. Tapi memang harus dengan hati yang sabar, tabah, memberitahu. Jadi ternyata pun saya sebagai seorang konselor laktasi itu tidak serta-merta disetujui bahwa ASI is the best gitu. Nah, begitu MPASI untuk fase yang terakhir ini membuat lumayan runyam lah gitu, karena saya nggak mau bikinin bubur beras, saya mau memasukkan kentang, saya nggak mau membuat pasta-pasta. Jadi saya betul-betul kaldu ayam, maksudnya kaldu tulang ayam, kaldu ceker gitu kan, tulang sapi, pokoknya itu dulu yang pertama. Sampai 3 hari pertama bayi saya tuh hanya itu ketika MPASI 6 bulan. Nah, tapi kembali lagi ketika didukung oleh suami saya bahwa it's okay kok, dia tahu ilmunya. Nah, itu baru saya yakin lagi. Sampai sekarang alhamdulillah 21 bulan bayi saya masih terus di menu-menu KF. Mantap. Dan tumbuh kembangnya pun tidak terganggu ya, masih sesuai tabel yang tadi dibilang sama Dokter Piprim ya, yang di-share. Ya betul. Jadi saya kan nggak terlalu tinggi ya Mas, tapi memang suami saya tinggi. Nah itu saya coba hitung kemungkinannya. Jadi ketika saya punya anak pertama kedua itu sesuai grafik gitu ya. Tapi ketika anak yang ketiga bayi KF itu kenapa dia lebih jangkung? Jadi saya kan waktu itu 37 minggu hamil bayi KF, itu full menu KF, nggak berani cheating. Kemudian ketika lahir di 37 minggu lahiran spontan kemudian dia lahir di berat 3,7 kilo dan panjang 53 cm. Wow. Belum full ya, minggunya belum full gitu. Ternyata saya mikir, oh ini anak jangkung kali ya gitu. Dan kedua kemungkinan karena dia laki-laki gitu. Oke, nah jalannya waktu saya memilih baju itu juga dia setiap cari celananya kependekan, tapi pinggangnya pas gitu. Jadi kayaknya badannya lean, langsing, tapi tulangnya panjang gitu, tinggi jangkung. Dan yang saya senangnya ketika umur 8 bulan dia udah berusaha untuk jalan. Wow. Kalau kakaknya yang dulu, yang kedua itu 10 bulan baru bisa jalan. Yang kedua itu 1 tahun 2 bulan baru bisa jalan. Yang pertama yang 10 bulan. Nah yang ketiga ini udah berusaha mau jalan. Jadi memang motoriknya lebih develop gitu kali ya, kurang lebih. Mantap. Ya mudah-mudahan. Mantap deh. Berarti Mbak Sari, Muti, berarti kalau ada anggapan bayi keto atau anak yang di raise dengan low carbs itu perkembangannya jadi agak telat atau mundur atau terganggu, kamu setuju atau tidak? Wah, nggak ada hubungannya. Pokoknya malah justru aku juga beberapa kali memahami di talk show from home, kemudian seminar from home, itu ada quotes ya dari Dr. Siti Chandra. Mbak Dr. Chandra tuh sampai ngomong gini, bagi ibu yang sedang hamil dan ber-KF, itu akan menurunkan mitokondria yang cemerlang untuk anaknya. Nah, di situ aku langsung, Masya Allah, ternyata memang betul gitu. Ketika sesuai perkembangan zaman, masa anak saya berkembang dan tumbuh, itu banyak goals, milestone yang diceritakan pertama sama Dokter Piprim itu checklist. Ini ada satu kejadian juga. Waktu itu saya sengaja manggil bidan yang mempunyai spa gitu ya, private. Saya mau coba dong di scoring untuk tumbuh kembangnya. Saya nggak mau anak saya ini nanti ada kendala, saya nggak tahu gitu. Kemudian datang bidannya.
Bidannya ini namanya Bidan Ratna dan dia asli dari Malang. Datang ke rumah, terus anakku diajak main tapi sebenarnya scoring. Jadi kayak dia diajak main terus menepukkan tangan dengan 2 balok, apakah dia bisa menerima order, perintah, dan itu semua checklist terlewati oleh anakku, dan anakku waktu itu usianya baru 13 bulan, ketika ditunjukkan ke saya, tunjuknya gini, Bu, ini anak Ibu melewati milestone yang 15 bulan. Wah, aku kaget. Wow. Oh ya, gitu. Wow, ternyata dia sudah overcome dari ekspektasi di usia dia gitu. Dan itu aku ada rekornya. Nanti ya kalau ada waktu aku bisa share. Mantap, luar biasa. Luar biasa. Ini mengkonfirmasi tadi sesi pagi yang di-share sama Dr. Piprim tentang topiknya kan, tumbuh kembang dengan ketogenik, tumbuh kembang anak dengan ketogenik ya. Jadi sudah tidak ada perlu diragukan karena living proof-nya ada, scientist-nya juga ada, dasar ilmiahnya, evidence base-nya juga ada. Jadi kalau masalah nerapin atau enggak ya tinggal mau atau enggak, atau sebenarnya masih ada pertimbangan yang lain ya, which is kita nggak bisa paksain sebenarnya. Iyalah, itu tetap aja balik-baliknya ini semua pilihan. Lifestyle itu kan pilihan, ya kan? Betul. Pilihan ada di tangan masing-masing. Semua sudah menerapkan, kini giliran teman-teman yang sudah melewati ini. Tapi thank you Mbak Sari. Saya juga mau ngundang lagi Mbak Tri. Ya, sebentar. Halo Mbak Tri, masihkah online? Kita mau sedikit kuis ini. Ya. Hai Mbak Tri. Ini Mbak Tri admin grup KF Busui juga loh. Jadi teman-teman yang pengen konsultasi lebih bisa nanti langsung menghubungi Mbak Tri. Nanti akan diarahkan ke beberapa super parent yang sudah ada di SFH ini, ya. Anda akan diarahkan untuk yang punya pengalaman dengan baby keto ada Mbak Sari. Punya pengalaman ABK ada Mbak Lina, tapi mungkin Mbak Lina susah dihubungi, kecuali lewat Mas Tio, itu pun berhari-hari. Tapi ada Jihani dengan Jessica-nya. Bagi yang cuma menerapkan low carb, ada Hamusa dan keluarganya. Ada juga, siapa tadi ya? Nandes sama... Oh iya, Mbak Nandes, super mom, saya lupa. Nandes dan Ciko sebagai super mom yang tadi sharing. Kok Budi, aku boleh nanya sedikit nggak? Boleh, silakan. Oke. Jadi gini ya, Mams, dan khususnya para suami nih, Cia. Dukung aja deh kalau misalnya anak kita mau kita KF kan. Karena gini, pertama kita udah punya bayi yang kita usahakan untuk mendapatkan ASI gitu ya. Dan begitu masuk ke menu makan MPASI, kemudian sampai dia menjadi anak usia dini, kemudian remaja, pokoknya sepanjang umurnya usahakan tidak memasukkan yang karbohidrat kompleks gitu. Karena apa? Karena di masa pandemi ini justru anak-anak kita itu harus dibangun imunnya dengan tidak meresikokan mereka memakan makanan yang tinggi gula dan karbohidrat. Jadi kerjasama untuk mempunyai anak yang imun terhadap apapun, ini kan baru istilahnya kayak pandemi virus SARS COVID-19 gitu ya. Sebelum-sebelumnya ibu-ibu menyusui dan juga orang tua yang mengerti bahwa pemilihan makanan itu sebenarnya sudah kok protokolnya sesuai yang sama gitu. Itu aja deh. Mantap, thank you Mbak Sari. Thank you.